Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaum yang durhaka. Mereka menyembah patung berhala. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Ta'ala. Namun kaum Nabi Nuh merupakan umat yang keras kepala. Mereka malah menertawakan Nabi Nuh dan menutup telinga mereka. Nabi Nuh terus berusaha untuk menyadarkan kaumnya, namun hanya sedikit yang mau menerimanya. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an pun menolak ajakannya untuk beriman kepada Allah. Kaum Nabi Nuh semakin berbuat semaunya. Mereka terus menghina Nabi dan para pengikutnya. Bahkan mereka berniat untuk mengusir Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah mengajak umatnya untuk menyembah Allah selama ratusan tahun. Namun kaumnya tetap saja durhaka. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Nabi Nuh pun akhirnya berdoa kepada Allah. Ia meminta agar Allah menurunkan azab, dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah mengabarkan bahwa banjir besar akan segera datang. Ia memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang sangat besar. Nabi Nuh dan pengikutnya mengumpulkan kayu-kayu besar dan bekerja sama untuk membuat perahu. Selama dalam masa pembuatan perahu, kaum durhaka selalu mengejek dan mengolok-olok Nabi Nuh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh sudah gila karena ia membuat sebuah perahu di musim panas. Kaum durhaka ini juga kadang merusak dan mengotori kapal Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap sabar dan menyelesaikan pembuatan kapalnya. Waktu berlalu, perahu yang besar pun sudah jadi. Nabi Nuh masuk ke dalam perahu bersama pengikutnya. Atas perintah Allah, Nabi Nuh membawa bermacam-macam benih dan binatang secara berpasang-pasangan. Sesuai janji Allah, Allah pun menurunkan hujan yang sangat deras. Kaum durhaka bersorak gembira menyambut datangnya hujan. Allah memerintahkan bumi memancarkan air dari segala penjuru. Maka terjadilah banjir yang sangat besar. Kaum-kaum durhaka sibuk mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Mereka berlari ke gunung, ke tempat-tempat tinggi agar tidak tenggelam. Nabi Nuh melihat anak dan istrinya hampir tenggelam. Ia mengajak anak dan istrinya untuk naik ke perahu bersamanya. Namun, anak istrinya tetap menolaknya. Ia berenang ke arah gunung. Air pun semakin tinggi dan tinggi hingga menenggelamkan seluruh kaum-kaum durhaka, kecuali dengan anak istri Nabi Nuh. Kaum durhaka tersebut seluruhnya tenggelam di dalam air. Banjir besar pun surut. Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah. Itulah akibatnya bagi kaum yang durhaka kepada Allah. Maka senantiasa berimanlah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.